Selamat datang di podcast Orang Kita. Satu pekan terakhir ini, Nusa Tenggara Timur dihebohkan oleh sebuah peristiwa yang membagongkan istilah anak Jakarta. Kenapa membagongkan? Karena dari 11 calon taruna lulusan panitia daerah Polda NTT, hanya satu yang adalah asli Nusa Tenggara Timur. 10 sisanya entah dari mana, dan dari nama-nama yang terlihat itu mencerminkan berasal dari daerah tertentu di wilayah yang jauh dari Nusa Tenggara Timur. Ketika itu dihebohkan, muncul perbincangan hangat di sejumlah media nasional, media cetak, media online, dan juga media sosial. Di Jakarta, isu ini dibicarakan hampir di setiap forum Nusa Tenggara Timur, forum-forum Lobamora. Kemudian 4-5 hari terakhir ini terbentuklah sebuah aliansi NTT menggugat yang nanti Jumat siang ini pukul 1 akan menggelar aksi yang cukup besar di kawasan Mabes Polri di Jakarta untuk menggugat Kepolisian Republik Indonesia, di mana rasa keadilan itu ketika calon taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia yang dipersiapkan dari NTT justru hanya satu dari 11 nama itu adalah putra asli NTT. Sedangkan sisanya adalah nama-nama yang seakan-akan dititipkan. Kemudian terjadilah sebuah istilah NTT, Nusa Tempat Titipan, Nusa Titipan Taruna. Banyak istilah yang kemudian menunjukkan kemarahan orang Nusa Tenggara Timur dengan isu ini. Aliansi NTT menggugat siang ini lebih dari 500 masyarakat NTT yang prihatin dengan situasi ini akan menggelar aksi tersebut dengan jenderal lapangannya Kakak Mance Kota yang juga adalah Ketua Umum Wamesu Indonesia. Pagi ini kami berbicara dengan Kakak Mance di studio podcast Orang Kita untuk masyarakat NTT. Selamat pagi Kakak. Selamat pagi. Kakak, ini keprihatinan kita bersama. Ya. Bagaimana sampai terjadi sebuah aliansi bernama Aliansi NTT menggugat untuk menjawab isu ini? Baik, terima kasih. Aliansi ini terbentuk didasari keprihatinan bersama terhadap proses rekrutmen, proses seleksi calon taruna Akpol dari Polda NTT di tahun 2024. Beberapa hari kemarin kita lihat di media, baik di media cetak sampai dengan media mainstream seperti Kompas, itu juga ada banyak pertanyaan di sana. Iya. Kenapa hanya ada satu nama yang ada marga NTT-nya, sedangkan 10-nya itu bukan dari sana. Itu kemudian menjadi pertanyaan banyak orang. Kok kenapa sampai ini bisa terjadi? Atas dasar itu, kemudian kami dengan teman-teman semua bersepakat untuk membentuk aliansi NTT menggugat. Kita coba menelusuri, kita meretas kenapa peristiwa ini terjadi. Dalam perjalanannya kemudian ada kesepakatan dari tokoh-tokoh NTT yang ada di Jabodetabek. Untuk yang pertama itu kita bersurat ke Lembaga Kepolisian, Pak Kapolri, untuk minta audiensi. Di situ kita minta investigasi total secara transparan. Yang kedua, kita ada aksi lapangan, ini untuk kita menampung aspirasi dari masyarakat. Karena ini ada gejolak yang cukup luas, di NTT juga ada gejolak, supaya bahwa ini tidak berkembang kemana-mana, tidak menjadi bola liar, makanya ya sudah, kita sama-sama berkumpul, kita menyampaikan sesuai dengan aturan regulasi. Jadi ada aksi, kemudian kita juga coba bersurat ke Mabes Polri ya. Jadi besok, hari Jumat siang ini jam 1 ini akan ada aksi langsung ke sana dan berharap bertemu Kapolri. Iya, jadi siang ini kami aksi di Mabes Polri. Kalau masanya itu sampai kemarin hasil rapat terakhir di angka 1.300-an yang sudah dengan spontanitas mereka menyampaikan minat untuk ikut terlibat di dalamnya. Tapi mungkin karena di jam kerja, hari kerja,
kisarannya di situ dari 500 sampai 1000 lah masa itu. Dan petisi apa yang akan disampaikan? Saya dengar cukup keras, bahkan sampai mencopot permintaan kepada Kapolri untuk mencopot Kapolda Nusa Tenggara Timur. Jadi begini, kenapa sampai dengan ada permintaan untuk mengganti Kapolda, mencopot Kapolda? Karena kita tahu Kapolda sekarang itu menjabat di tanggal 7 Desember 2024. Ya. 7 Desember 2024. Kalau kita mundur ke belakang, 2023. Ya. Kalau kita mundur ke belakang, itu belum 6 bulan, karena syarat formil minimal, itu minimal 6 bulan itu syarat formil untuk anggota TNI, Polri, atau SN yang bertugas di NTT. Ya. Sedangkan kalau kita mundur, belum sampai 6 bulan, tetapi anaknya bisa mendapatkan keterangan domisili, kartu tanda penduduk itu sudah 7 bulan. Oh. Ini cacat formil. Cacat formil yang langsung nyata. Cacat formil langsung nyata. Makanya atas dasar itulah kita minta Pak Kapolri untuk mencopot Pak Kapolda. Artinya ada pelanggaran yang nyata-nyata terjadi pada salah satu calon taruna atas nama putranya Pak Kapolda NTT. Betul. Yang sejatinya beliau, anaknya tersebut mengikuti jejak ayahnya, baru berada di Kupang atau di NTT baru di Desember 2023. Iya. Sedangkan rangkaian proses untuk menjadi calon taruna tadi dimulai sejak Maret. Iya. Jadi kan kita tahu pendaftaran itu, kalau saya tidak keliru mulai Maret itu, bisa juga Februari mungkin, itu sudah ada pendaftaran itu kan. Nah, Pak Kapolda itu kan baru mutasi ke NTT itu di 7 Desember. Kan itu kita googling di Kompas itu kan juga ada di media lain itu. Artinya baru ketika mundur 6 bulan. Mundur 6 bulan, ya belum tercapai syarat formil itu bahwa harus minimal 6 bulan sudah menetap di sana. Jadi itu. Yang kedua, memang ini jadi banyak pertanyaan. Jadi banyak pertanyaan, kok kenapa ya? Kenapa pada saat Kapoldanya yang sebelumnya yang orang asli NTT, kok bisa dapat 4 yang dari orang asli NTT dari 6 itu. Terus waktu Pak Jeki Uli juga begitu. Tapi kenapa sekarang hanya ada 1 begitu? Ini kan jadi pertanyaan. Kemudian orang-orang NTT merasa bahwa ini ada diskriminasi. Sepertinya NTT ini hanya jadi alat untuk orang mencapai kepuasannya, untuk memanfaatkan supaya dia bisa mendapat posisi dan jabatan. Jadi ini membuat kemudian banyak orang tersinggung. Begini Kakak Manci, ada yang berpendapat bahwa ini kan rekrutmen terbuka, transparan. Ada yang pendapat menyatakan bahwa meskipun dia anak Kapolda, kalau sejatinya dia punya kemampuan tidak ada cacat fisik dan lain-lain, dia pasti tidak akan lolos. Artinya ini situasi yang normal terjadi, di mana bahwa ini karena kenapa anak NTT yang lain tidak lolos pada tahap akhir, karena kemampuan fisiknya, karena ada kendala pada giginya, kemampuan renangnya yang kurang, kemampuan larinya yang kurang, kemampuan angkat bebannya yang kurang, sehingga ya memang tidak layak. Ada pendapat seperti itu bukan Kakak Manci? Jadi memang begini, sekarang ini memang di tes-tes catar itu, ketika hari pertama tes selalu ada pengumuman hasilnya di situ. Itu memang di layar itu mereka tampilkan. Tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa setelah beberapa yang lolos itu, ada tes-tes terakhir lagi. Ada tes-tes terakhir. Nah itu yang kemudian banyak yang gugur di situ. Itu banyak dugaan ya. Kita tidak menuding, tapi banyak dugaan tentang titipan, bahkan sampai dengan uang dan sebagainya di situ. Itu banyak dugaan seperti itu. Makanya kita punya harapan Pak Kapolri membentuk tim investigasi. Jadi supaya secara transparan membuka hasil-hasilnya itu. Dari nilai, kenapa si A ini yang sama-sama lulus kemudian dia gugur, dipantohir kan, kemudian gugur dan sebagainya. Nah kita minta itu dibuka secara terbuka. Hanya memang sampai sekarang tuh ada satu pertanyaan yang mengganjal di kami. Kenapa pada saat Kapoldanya orang asli NTT, kok bisa banyak keterima? Tapi pada saat Kapoldanya bukan asli orang NTT, nggak ada. Tahun 2022 itu, satu pun nggak ada yang orang anak asli NTT. Pas saat itu Kapoldanya bukan kita? Bukan dari NTT.
Berarti perjuangannya satu, Pak, Kakak Mance. Wajibkan Kapolda NTT harus orang NTT. Ya, saya pikir itu harus jadi perjuangan bersama supaya kita punya keadilan bersama. Kalau enggak, ya seperti ini kondisinya. Tapi untuk jadi Kapolda kan harus melalui calon taruna dulu. Ya. Gimana nanti jadi Kapolda kalau dari bawah tidak pernah ada muncul-muncul asli NTT? Iya. Jadi sebenarnya begini, banyak juga yang kemudian coba bangun persepsi ya sebagai pembenaran bahwa ya itu kan karena dia kalah bersaing. Tapi kalau kita mau kaji, kita gali lebih dalam lagi, saya coba dengan teori kapital budaya ya, tentang budaya kelas. Jadi orang-orang yang keterima itu, anak-anak yang keterima, mereka memang punya tradisi, mereka sudah mengalami habitus budaya yang baik. Jadi anak-anaknya itu sudah dikenalkan dengan perpustakaan, dia sudah kuat dalam budaya membaca, dari kecil mereka sudah mempersiapkan gizinya dengan baik. Jadi ketika dia masuk ke tahap untuk seleksi, dia sudah benar-benar siap. Jadi giginya diperbaiki, matanya diperbaiki, kalau ada variasi sedikit diperbaiki. Secara ekonomi mereka lebih mapan itu. Dan itu rata-rata anak pejabat polisi. Itu rata-rata anak pejabat. Sedangkan masyarakat biasa kan tidak mungkin. Artinya hampir, hai orang miskin, hai orang NTT asli yang hidupnya pas-pasan, jangan pernah bermimpi anakmu jadi akpol. Nah, itu kemudian kan jadi pergunjingan di sana. Ya buat apa kita masuk? Sudah pasti nggak terima. Padahal meskipun anak-anak tuh punya kemampuan ya. Sebenarnya untuk kompetisi kita punya kemampuan. Orang lupa, misalnya Theodore. Theodore sekarang yang dapat bintang Adi Makayasa, itu kan dari NTT. Betul. Tapi kenapa dia bisa dapat? Karena memang orang tuanya yang kebetulan juga polisi sudah mempersiapkan dengan baik. Artinya secara kualitas otak ada lah. Iya ada. Iya. Makanya begini, kita memang kemudian dalam diskusi-diskusi itu kita coba membuat perbandingan misalnya dengan Papua. Papua itu kan dia mendapat kompensasi khusus. Passing grade-nya itu kan diturunkan. Baik itu yang di kedinasan dan lain-lain itu, mereka selalu mendapat passing grade yang turun. Ya, itu sebuah tindakan yang biasa disebut sebagai afirmatif. Afirmatif, ya. Jadi kita berharap bahwa pihak pimpinan kepolisian juga harus punya kebijaksanaan untuk itu. Kalau ini dibiarkan persaingan terbuka seperti begini, ini kan seperti pasar terbuka. Betul. Ya sudah, hanya orang-orang yang punya uang saja yang bisa anak-anaknya menjadi taruna akpol. Dan buat apa ada panitia lokal? Langsung aja di Jakarta sekalian. Langsung aja di Jakarta sekalian, ya. Jadi, ya saya juga berharap bahwa teman-teman di DPR, terus para pejabat di daerah, harus punya kesamaan visi untuk ini, kesamaan kemauan, memperjuangkan ini. Baik, Kakak Mance, nanti poin di pengunjuk rasa pukul 1 siang ini, selain tadi permintaan kepada Kapolri untuk mencopot Kapolda NTT, apalagi yang diharapkan dari seorang Kapolri berkaitan dengan isu ini? Karena seingat saya Kakak Mance, ini bukan isu baru, isu ini berulang. Saya pernah baca atau pernah diingatkan bahwa Pak Ansi Lema, salah satu anggota DPR RI kita yang baru saja mundurkan diri dan akan maju menjadi salah satu kandidat, beliau sudah mengingatkan itu pada sebuah rapat di DPR di tahun 2022. Bahwa hai Kapolri, hai kepolisian, please untuk pelaksanaan seleksi akpol dan lain-lain, pastikan itu transparan dan lain-lain, tapi juga perhatikan kuota asli NTT. Artinya ini bukan hal baru situasi ini, gimana? Betul, sepakat. Jadi begini, memang banyak yang sudah berteriak. Ansi dari 2022 juga sudah menyuarakan soal ini. Terus Pak Beni juga berteriak. Tapi memang saya sih punya ekspektasi begini, bahwa ini harus jadi satu gerakan bersama. Teman-teman yang di DPR itu harus duduk berkumpul, kemudian secara bersama-sama menyuarakan ini. Supaya ada afirmatif itu. Betul. Kalau tidak seperti itu, maka anak-anak kita akan terus kalah bersaing. Kalau ini jadi kompetisi pasar terbuka. Jadi harapan kami bahwa selain Pak Kapolri membentuk tim investigasi sehingga bisa secara transparan membongkar semuanya. Dan ini bisa kita tunjukkan ke publik, ke masyarakat NTT. Oh ya, memang ini seperti hasilnya. Jadi kita minta ditunjukkan, kalau pada saat audiensi nanti ditunjukkan ke kita, ini loh hasilnya. Seperti ini. Yang kedua, kita berharap
ada kebijaksanaan juga dari Pak Kapolri untuk menambah kuota khusus untuk anak NTT supaya tidak putuslah regenerasi ini. Itu yang akan kita sampaikan nanti. Siap. Boleh Kakak sambil minum dulu, kita mau lanjutkan pembicaraan. Iya. Kita lanjutkan Kakak Mance. Keprihatinan kita bersama dan keprihatinan bahkan kami dengar aksi unjuk rasa nanti siang bukan hanya orang NTT deh. Bahkan ada dari Indonesia Timur yang lain, Maluku, Papua, bukan Kakak? Ya, jadi sampai dengan semalam sudah terkonfirmasi teman-teman dari Maluku, teman-teman dari Papua itu sekitar 200 orang. Mereka juga mau hadir sebagai bentuk kepedulian, bentuk solidaritas di antara sesama orang Indonesia Timur. Jadi kalau kita mau jujur, info dari teman-teman Papua, mereka juga sebenarnya mengalami kasus yang sama. Di Maluku, minta maaf. Di Maluku itu yang orang asli hanya 20%. 80% itu bukan orang Maluku. Dan ini kan kemudian menjadi kegelisahan kita semua. Saya pikir Pak Kapolri harus mau ngambil sikap yang tegas untuk ini. Supaya kepercayaan masyarakat kepada kepolisian yang sudah bagus ini jangan sampai turun lagi begitu. Iya, ternyata keprihatinan bersama ya. Artinya kami dengar ketika nanti isu ini berhasil di NTT, akan dimainkan juga di Maluku. Teman-teman Maluku juga berpikir, ya sudah kalau memang mudah-mudahan bahwa ini diakomodir, ya kami juga akan menyampaikan dengan data-data kami juga akan minta audiensi dengan Pak Kapolri soal ini. Kakak Mance, ini ada semacam pesimisme di antara masyarakat NTT. Ini isu ini akan sendirinya gugur, akan selesai, akan menguap, akan hadir isu-isu baru, di mana jawaban-jawaban standar yang akan diberikan oleh pihak kepolisian lah. Kami sudah menyelenggarakan seleksi secara terbuka, bla 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 bla. Yang kemudian nanti kita akan sibuk lagi dengan kegiatan kita. Nanti tahun depan berulang lagi, Kakak Mance. Jadi begini, ini bukan hanya gerakannya reaksioner, bukan. Ini terbangun atas dasar keprihatinan bersama. Jadi ada semangat spirit bersama di antara semua teman-teman bahwa ini akan menjadi perjuangan panjang, tidak akan berhenti di sini. Karena kalau kita berhenti di sini, ini akan terulang terus. Maka yang rugi adalah generasi penerus NTT. Anak-anak muda kita yang ada di NTT. Kita tidak mau. Jadi ini perjuangan untuk NTT. Jadi untuk aksi sebentar siang, di Kupang juga sudah terkonfirmasi bahwa mereka akan turun di jam yang sama. Dan saya mau sampaikan di sini, kalau aksi sebentar ini tidak ditanggapi, dicuekin, maka akan ada aksi yang terjadi di Jakarta, di Kupang Provinsi, dan juga di semua kabupaten kota se-NTT. 21 kabupaten kota. 21 kota kami akan turun secara bersama-sama di jam yang sama, menyerukan keprihatinan ini. Jika ini tidak ditanggapi dengan serius. Ya benar kata Kakak Mance, karena seperti isu-isu yang sudah Kakak Mance, pada akhirnya 1-2 penjelasan yang bahkan bukan hanya level Kapolri atau bahkan hanya Kapolri, tapi kadang-kadang melalui juru bicara di level Kapolda yang ya kita tahu pakatnya sejenis apa, yang menjawab yang sangat normatif dengan bahasa-bahasa jawaban yang kadang-kadang melukai perasaan kita. Seakan-akan ini hanya soal transparansi, sudah memenuhi seleksi dengan baik, prosesnya sudah tepat, bla bla bla. Tidak memikirkan bahwa kuota tadi tidak terpenuhi. Bayangkan 1 dari 11. Itu berapa persen? 10%. Sangat tidak masuk akal yang bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Nah, tadi jika mereka tidak melakukan menanggapi serius, akan ada aksi besar lagi yang akan serentak. Jika itu tidak terjadi, Kakak Mance, apa langkah-langkah berikut yang bisa disiapkan oleh aliansi NTT Menggugat ini? Kalaupun nanti aksi itu tetap tidak direspon, kami akan terus melakukan aksi, tidak berhenti. Jadi kami juga lakukan pendekatan terhadap wakil rakyat kita yang ada di Senayan, terus PJ Gubernur, juga dengan pejabat-pejabat bupati. Kami sementara lagi coba membuka komunikasi dengan mereka supaya bahwa ini ada keprihatinan bersama. Kita tidak punya tendensi apa-apa di sini. Kita tidak punya kepentingan. Nggak ada anak-anak kita juga yang ikut tes Akpol. Tapi ini kan kita bicara tentang masa depan NTT. Jadi ketika ini tentang masa depan NTT,
ya sebagai orang NTT kita harus berjuang bersama. Nggak bisa kita diam. Karena calon taruna hari ini adalah calon Kapolda beberapa tahun kemudian. Ya, sepakat itu. Sepakat untuk itu. Kakak Mance, ini jangan-jangan juga langkah atau posisi yang tepat untuk orang tua kita, untuk masyarakat NTT pada umumnya untuk mempersiapkan anak-anak. Tidak hanya urusan mau tes polisi, mau tes tentara, tapi untuk seluruh jenjang pendidikan apapun, untuk lebih bersaing lagi dengan teman-teman kita di Sumatera Utara yang namanya cukup banyak dalam 11 list tersebut, atau bersama teman-teman kita di Jakarta, di Jawa yang ketika ikut tes apapun mereka cenderung lolos. Apa kira-kira yang ya semacam himbauan, aran atau apapun terhadap orang tua kita di Nusa Tenggara Timur untuk mempersiapkan anak kita ini agar mereka lebih siap mental ketika dibutuhkan untuk akpol, dibutuhkan untuk proses-proses yang lain. Jadi memang harus sudah ada budaya kapital di kita, kapital budaya. Jadi budaya sosial itu harus kita bentuk mulai dari keluarga. Jadi anak-anak itu kita harus biasakan dengan budaya literasi, membaca. Terus kalau memang kita serius anak-anak kita masuk ke jenjang akmil akpol, artinya dari kecil kita harus bangun budaya dia jauh dari minuman keras, rokok dan sebagainya. Budaya berolahraga. Karena begini, kalau kita lihat misalnya ada Theodor, ada Herinahak, ada Pak Gores Mere, Pak Jikuli. Ini kan orang-orang yang ketika mereka jadi anggota polisi punya rekam jejak prestasi yang luar biasa. Betul. Herinahak itu juga bintang Adi Makayasa juga dia. Jadi kalau kita mau uji secara intelektual, kita tidak kalah. Betul. Hanya memang ketika ini sudah masuk kesehatan, mata, gigi, varises dan sebagainya. Nah itu gugurnya selalu dari sana kita. Tapi soal kemampuan fisik, kemampuan intelektual kita tidak pernah kalah. Nah untuk itu memang orang tua harus lebih mempersiapkan anak yang lebih serius. Orang juga tidak boleh lupa begini. Anak-anak itu, Pak, itu dikursusin, Pak. Dikursus di lembaga-lembaga. Misalnya kalau di Akmil itu mereka kursus, jadi tentara juga yang ngurus, di Akpol tuh polisi juga yang ngurus. Untuk mempersiapkan diri. Untuk mempersiapkan masuk Akpol, dan itu biayanya tidak sedikit, ratusan juta juga itu. Nah ini yang kemudian agak sulit buat orang tua kita, orang-orang tua yang ada di NTT untuk melakukan itu. Makanya yang seperti yang kita sampaikan di awal tadi, harus ada afirmatif, harus ada kebijaksanaan dari Kapolri, dari negara. Jadi tidak bisa dibiarkan seperti pasar terbuka begini. Anak-anak kita akan terus kalah. Ya, affirmative action atau apapun istilahnya yang harus disiapkan negara melalui mungkin peraturan Kapolri atau berkaitan dengan seleksi. Jika tidak dilakukan, tadi akan ada permintaan atau apapun dengan istilahnya dengan para anggota wakil rakyat kita. Kita punya wakil rakyat 13 orang di DPR RI dan 4 orang DPD RI. Ada beberapa yang sudah bersuara, misalnya Pak Beni Kaharman. Dari awal hari pertama Beni Kaharman sudah menegaskan bahwa harus diusut tuntas. Artinya Kapolri harus memberikan perhatian serius terhadap masalah ini. Ini masalah, kata Beni Kaharman. Dan kebetulan saya juga belum dengar dari suara-suara dari anggota DPR yang lain. Mungkin saya tidak sempat membacanya. Ini menunjukkan, selain tadi juga Pak Ansilema juga sudah menyampaikan itu, Kakak Melki juga sudah sampaikan. Apalagi yang perlu kita lakukan, Kakak Mance, untuk supaya situasi ini tidak terulang lagi di 2025, 2026? Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, misalnya pengawasan, pengawasan eksternal. Jadi teman-teman LSM, lembaga-lembaga seperti Ombudsman, kan kemarin Ombudsman mengatakan bahwa dia tidak dilibatkan. Harusnya Ombudsman lebih aktif soal itu. Dan teman-teman LSM juga harus lebih aktif. Jadi ketika ada tes begitu, ya kita minta supaya data pesertanya itu harus dipublikasi supaya umum bisa tahu, masyarakat bisa tahu. Sedari awal, supaya kita tahu. Tidak bisa tertutup lagi seperti begini. Termasuk Indonesian Police Watch. Ya, jadi teman-teman yang memang bergerak fokus di kepolisian, teman-teman LSM harus lebih bersuara soal ini.
Kalau tidak ya ini akan terulang terus. Tapi ya tadi, kalau saya sih, kita punya impian bahwa ada kebijaksanaan lah dari pimpinan kepolisian. Ada perhatian lebih khusus seperti yang diperoleh oleh Papua. Kita berharap seperti begitu. Nah, Papua ini memperoleh ininya karena berdarah-darah, mereka berjuang luar biasa. Apa kita terlalu jadi anak baik selama ini, Kakak Manceng? Anak NTT ini kan cenderung ya paling minum mabuk dikit-dikit, kadang-kadang ya kalau di pesta. Tapi kemudian pada umumnya jadi kayak good boy. Ya, jadi apa harus nakal sedikit kita terhadap negara? Memang selama ini orang NTT itu dianggap yang penurut begitu. Jadi selalu mengambil posisi untuk tidak berseberangan dengan Jakarta, dengan pusat. Kita selalu berdiri, bahkan menjadi penjaga utama itu. NKRI harga mati. Itu kan selalu slogan yang disampaikan di mana-mana. Tapi kalau kita lihat Papua, Aceh, mereka dapat kekhususan itu karena mereka berani untuk menyuarakan itu. Saya pikir memang sudah saatnya juga. Sudah saatnya harus kita mau berani bersuara untuk itu. Kalau tidak ya kita akan seperti ini terus diposisikan sebagai ya sudahlah. Mereka kalau kita posisikan seperti ini, kita ambil haknya juga lebih banyak diam. Dan ini berulang-ulang. Saya pikir sudah saatnya melawan ya dalam tanda kutip. Sudah saatnya kita harus bersuara lebih keras untuk itu. Dan ini Kakak Manceng, ini tidak hanya terjadi pada dinas kepolisian nih. Kalau kita lihat instansi-instansi vertikal yang ada di daerah pun, itu cenderung bukan anak NTT di sana. Di kantor Kanwil Kumham, di kantor apapun yang perwakilan dari pemerintah pusat, itu cenderung orang-orang dari non-Nusa Tenggara Timur. Ini bukan berarti bahwa kita sukuis, kita sangat provinsialis dalam konsep itu, tapi melihat bahwa seakan-akan kita nggak punya kemampuan itu. Itu yang bikin sedih nih Kakak Manceng. Seakan-akan ketika, wah dasar aja memang kalian nggak mampu jadi kepala bagian, kalian nggak mampu jadi kepala biro, kalian nggak bisa jadi direktur, kalian... Seakan-akan itu yang bikin kita sedih itu Kakak Manceng. Iya, betul. Jadi sebenarnya kasusnya sama-sama aja. Anak-anak kita selalu digugurkan begitu. Ya, kalau kita mau lebih gamblang, ya karena ada nepotisme dan sebagainya di situ. Kita tidak punya cantolan, mereka punya cantolan, kemudian gugur. Padahal kalau kita mau jujur, secara kemampuan kita kompetitif dengan mereka. Tapi belajar dari peristiwa ini bisa jadi pintu masuk ya, supaya ada kesepahaman di antara semua stakeholder yang ada di NTT mau bersuara soal ini. Siap. Kembali ke aksi nanti pukul 1 siang, Kakak. Ini kami takutkan di atas 1.000 orang, 500 orang atau 1.000 orang ini mendatangkan orang di satu tempat dengan kemarahan terhadap situasi ini. Akan terjadi hal-hal yang membahayakan tidak? Atau seperti apa cara koordinasi di lapangan supaya pesan yang tersampaikan tapi demonya tetap lancar atau tetap damai? Gimana, Kak? Jadi memang kita sudah menyiapkan perangkat aksinya untuk itu ya. Jadi perangkat aksinya sudah kita siapkan, sudah ada ya mengatur lah. Saya berani memberi jaminan bahwa ini aksi damai. Ini aksi damai, tapi memang sebagai aktivis juga dalam aksi itu kan pasti ada banyak cara kan supaya bisa mendapatkan perhatian, atensi dari lembaga yang mau kita datangi. Jadi pasti ada cara lah itu. Tapi saya berani jamin bahwa ini aksi damai. Karena saya yakin dan percaya orang NTT itu ya orang damai. Kita tidak pernah memulai sesuatu kalau tidak diganggu. Sama seperti peristiwa ini. Kalau misalnya kemarin itu 3 saja ya orang asli NTT, saya pikir tidak ribut-ribut juga. Dan ini kan kemudian kenapa gejolak? Jadi di CASIS, calon siswa yang Bintara, itu kan dikurangin kuotanya. Dikasih untuk Papua, karena Papua itu kan ada pemekaran beberapa provinsi. Jadi NTT terlaksana terpotong itu. Kuotanya diambil untuk dikasih ke Papua. Kemudian ini makanya gejolaknya kemana-mana. Jadi bukan persoalan calon taruna, tapi calon siswa juga. Itu kita dipotong juga kuotanya di situ.
Ya, saya pikir itu yang Ya. perlu kita perbincangkan di pagi hari ini, Kakak Mance. Berharap aksi unjuk rasa berlangsung damai. Pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada Pak Kapolri, Pak Sigit tersampaikan dengan baik, dan syukur-syukur terpecahkan solusinya. Apakah pencopotan itu menjadi hal harus atau setidaknya menganulir keputusan terhadap 11 calon taruna tadi, sehingga nama-nama orang atau anak muda NTT lebih banyak masuk ke dalam akpol kita. Ya. Karena ya Akademi Kepolisian Republik Indonesia, bukan Akademi Kepolisian suku tertentu atau daerah tertentu ya. Ada yang mau disampaikan untuk closing statement, Kakak Mance? Baik, saya berharap bahwa semua komunitas warga NTT yang ada di Jabodetabek, kita bisa secara bersama-sama, ini perjuangan bersama, solidaritas di antara kita untuk NTT ke depan. Kalau ada waktu, kami tunggu siang ini jam 1 di Mabes Polri. Kita datang secara tertib, kita sampaikan juga secara tertib. Juga untuk teman-teman di Kupang, silakan berjuang. Kita sama-sama menyuarakan aspirasi ini, menyuarakan keprihatinan ini. Dan yang terakhir, untuk teman-teman kepolisian, ini kami tidak menyerang kepolisian. Ini bentuk keprihatinan kami, bentuk kecintaan kami terhadap lembaga kepolisian. Ya, terima kasih banyak Kakak Mance. Terima kasih. Demikian perbincangan podcast orang kita dengan Kakak Mance Kota, Ketua Umum Buah Mesu Indonesia, yang di dalam persoalan ini menjadi jenderal lapangan atau koordinator untuk aliansi NTT menggugat untuk persoalan calon taruna Akpol 2024 dari Polda NTT, di mana hanya 1 dari 11 nama yang lolos untuk calon taruna 2024 dari NTT yang adalah asli NTT. 10 sisanya adalah orang-orang yang didatangkan atau datang 1-2 tahun dan kemudian mengurus proses seleksi menjadi calon taruna. Keprihatinan NTT, keprihatinan masyarakat Toba Mora di seluruh Indonesia kemudian tertuang dalam sebuah organisasi bernama Aliansi NTT Menggugat yang dipimpin oleh Kakak Mance Kota dengan nanti korlapnya Kakak Marlin Bato dan sejumlah pihak yang akan melaksanakan unjuk rasa pada siang hari ini di Mabes Polri di Trunojoyo, Jakarta Selatan. Kami harapkan aksi unjuk rasa berlangsung damai. Poin-poin yang akan disampaikan antara lain menganulir keputusan 11 calon taruna tersebut dan bila perlu melakukan seleksi ulang dan memastikan setidaknya lebih banyak lagi putra-putri asli Nusa Tenggara Timur yang bergabung menjadi calon taruna Akpol dari Polda NTT tahun 2024. Karena calon taruna hari ini adalah calon Kapolda beberapa tahun lagi, atau bahkan calon Kapolri beberapa tahun lagi. Karena ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia, di mana NTT sedari awal menyerahkan diri bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia tersebut. Dan disampaikan dengan Kakak Mance bahwa mungkin saatnya NTT harus bersuara. Tidak hanya menjadi anak yang pendiam, yang penurut, yang baik-baik saja, yang kemudian yes, good boy, dan yang selama sekian tahun kadang-kadang kita dipakai atau dimanfaatkan oleh Jakarta karena adem ayamnya kita, karena diamnya kita. Saatnya bergerak, saatnya NTT menggugat, saatnya kita berteriak menyuarakan kepentingan Nusa Tenggara Timur. Anggota DPR RI dari 13 orang yang sudah diwakili oleh beberapa orang yang bersuara, pastikan kami juga minta untuk ikut mengawal kepentingan ini. Anggota DPD RI juga dari 4 orang tersebut kami harapkan juga ikut mengawal. Pak PJ, Gubernur NTT, Pak Ayodhya GLK Lake, dengarkan suara masyarakat Nusa Tenggara Timur yang ada di Jabodetabek yang tergabung dalam aliansi NTT Menggugat. Kami harap Pak PJ punya hati juga untuk NTT dengan isu ini. Bukan hanya isu berkaitan dengan lain-lain, tapi juga isu yang berkaitan dengan kesamarataan, asas keadilan yang harus diwujudkan dalam proses seleksi calon taruna Akpol 2024. Demikian podcast orang kita, ini bentuk kecintaan kami terhadap Nusa Tenggara Timur, kecintaan kami terhadap Toba Mora tercinta. Dan semoga aksi berlangsung damai. Jika tidak damai,
ya kita damaikan. Tapi damai yang bagaimana? Yang sebenarnya adalah damai yang memastikan persoalan ini tuntas. Persoalan ini tidak kemudian diam, dijawab dengan normatif, dan kemudian menguap seperti es. Kami harapkan dan kami mendukung penuh upaya Aliansi NTT Menggugat yang dikoordinatorin oleh Kakak Mance Kota bersama Korlamnya Kakak Marlim Bato dan kawan-kawan yang 1.300 orang di pukul 1 siang ini menggelar aksi unjuk rasa di Mabespori Trunojoyo, Jakarta Selatan. Demikian, salam manis untuk Purba Mora tercinta.